Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan ajal kematian seseorang telah ditetapkan semasa dia dalam kandungan ibunya atau rahim ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup dan memberi kehidupan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mematikan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengambil kehidupan itu dari siapa saja manusia pada waktu yang telah ditentukan olehnya. Ajal saat kematian seseorang telah ditetapkan. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh terjadi pada bila-bila masa dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kematian boleh berlaku ketika seseorang berada di tempat tinggalnya sendiri, ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, ketika dia sedang mencari nafkah buat keluarganya atau diri sendiri, atau dia sedang berjuang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kembali seseorang kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan kembali kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dalam perbezaan niat dan amal dan dalam arah langkah dan perhatian, akhirnya hanya satu, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, yaitu walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indah. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kamu sekalian dari tanah, kemudian telah menetapkan ajal dan ajal yang disebut di sisinya. Dalam ayat ini Allah telah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa penciptaan manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Pentafsiran ini diriwayatkan dari Qatadah, Mujahid, As-Suddi, Ad-Doha, dan Ibnu Zaid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari air yang hina, yaitu air mani yang mengandung sperma dari Nabi Adam alaihissalam dan ovum dari Siti Hawa, istri Nabi alaihissalam. Begitu seterusnya penciptaan manusia dan penyatuan air yang hina yang keluar dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Walaupun keturunan anak Adam diciptakan dari air mani, mereka hidup dan berkembang dengan makanan dan minuman yang semuanya berasal dari tanah atau dari dalam tanah. Oleh karena itu, secara tidak langsung seluruh manusia diciptakan dari tanah. Penciptaan manusia dari tanah juga telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bada khalqal insani min tin tsumma ja'alna lahum min sulalatin min ma'in mahin. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulakan penciptaan manusia Adam alaihissalam dari tanah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunannya, anak cucunya dari air yang hina. Penciptaan manusia pertama Adam alaihissalam dari tanah juga telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Antum banu Adam wa Adamu min turab." Maksudnya, kamu adalah anak cucu Adam alaihissalam dan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5116, hadis hasan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu kulluhum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab." Maksudnya, manusia semuanya adalah anak cucu Adam alaihissalam dan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. At-Tirmidzi 3955, hadis hasan. Dalam surah ke-6 Al-An'am ayat 2 telah disebut, "Tsumma qadha ajala wa ajalun musamman indah." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah telah menetapkan ajal bagi manusia dan ajal yang disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa bagi manusia ada dua ajal. Ajal yang pertama adalah tempoh masa bagi manusia bermula dari dia diciptakan sehingga dia mengalami kematian di dunia. Manakala ajal yang kedua atau yang terakhir adalah yang disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa yang bermula ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia sehingga manusia dibangkitkan dari dalam kubur dan menghimpun mereka di hari akhirat kelak. Pentafsiran ini diriwayatkan dari Al-Hasan Qatadah dan Ad-Dhahak. Pentafsiran lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal kematian manusia di dunia dan ajal yang disebut di sisi Allah, yaitu ajal hari akhirat dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 56 Allah berfirman, "Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan dan Allah juga yang mematikan dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ajal seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih dalam rahim ibunya. Perkara ini telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Thumma yakunu fi dhalika alaqah mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik. Thumma yursalul malak fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqih wa jalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Wa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Maksudnya, sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut atau rahim ibunya 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah dalam masa 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, kemudian diutus satu malak kepadanya lalu meniupkan ruh ke dalamnya, dan diperintah malak tersebut untuk mencatat 4 kalimat, yaitu rizkinya, ajalnya, amalannya, dan celaka atau bahagianya pada hari kiamat nanti. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya seseorang dari kamu beramal dengan amalan penghuni al-jannah sehingga jarak antara dia dan al-jannah hanya sehasta atau selengan. Lalu ketetapan atau takdir Allah telah mendahulinya dan dia beramal dengan amalan penghuni an-nar, lalu masuklah dia ke dalam an-nar. Dan sesungguhnya seseorang dari kamu beramal dengan amalan penghuni an-nar sehingga ada jarak antara dia dan an-nar hanya hasta atau selengan, tapi ketetapan Allah telah mendahulinya dan dia beramal dengan amalan penghuni al-jannah, lalu masuklah dia ke dalam al-jannah.
hadis riwayat Al-Bukhari 3208 dan hadis Muslim 2643. Ada dua perkara penting yang disebutkan dalam hadis ini. Perkara pertama adalah tentang kejadian manusia sampai ditiupkan ruh ke dalam janin. Perkara kedua adalah ketetapan atau takdir Allah mengenai 4 perkara yang ditetapkan semasa dalam kandungan. Kejadian manusia bermula dari setelah bersatunya sperma dari seorang suami dan ovum dari seorang istri. Setelah bersatunya sperma dan ovum, keadaan ini disebut nutfah selama masa 40 hari dan 40 malam. Nutfah ini akan menampal ke dinding rahim atau endometrium dan terimplantasi pada kira-kira minggu kedua. Setelah 40 hari 40 malam, keadaan telah berubah. Nutfah menjadi alaqah yang mengandungi darah dan disebut alaqah karena mengandungi darah. Keadaan alaqah sama seperti nutfah akan berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam dalam keadaan alaqah, keadaan berubah menjadi mudghah. Disebut mudghah karena sudah ada daging atau otot yang terbentuk. Keadaan mudghah berlangsung selama 40 hari 40 malam juga. Perkara kejadian manusia dari nutfah sampai ke mudghah juga telah disebut dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah idhaman, fa kasawna idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Maksudnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sperma yang bersatu dengan ovum menjadi nutfah pada tempat yang kukuh. Kemudian Allah ciptakan nutfah itu menjadi alaqah. Lalu Allah ciptakan alaqah itu menjadi mudghah. Kemudian Allah ciptakan bagi mudghah itu tulang. Lalu Allah balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Kemudian Allah mengutus satu malak untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang telah mempunyai bentuk dan rupa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, ulama telah mengambil kesepakatan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah 4 bulan, yaitu 120 hari dan 120 malam. Lalu malak tersebut diperintah untuk menuliskan 4 perkara, rizkinya, ajal kematiannya, amalannya, celaka atau bahagia di akhirat kelak. Ajal seorang telah ditentukan bila malaikatul maut datang menjemput yang menandakan datangnya kematian. Ajal kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat, waktunya telah ditentukan dan pasti akan datang. Begitu pula dengan amalan seseorang. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia yang bahagia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menciptakan manusia yang celaka melainkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, namun hanya manusia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh beribadah kepadanya. Manakala ada manusia yang diciptakan Allah tidak boleh beribadah kepadanya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam an-nar atau jahannam. Naudzubillah. Begitu pula apakah seseorang akan bahagia atau celaka pada akhir hayatnya. Dalam hadis yang telah disebutkan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada seorang yang beramal dalam kehidupannya di dunia dengan amalan penghuni al-jannah, sehingga jarak antara dia dan al-jannahnya sehasta atau selengan. Akan tetapi menjelang kematiannya, ketetapan atau takdir Allah mendahulinya bahwa dia adalah orang yang celaka, dan dia beramal dengan amalan penghuni an-nar, lalu masuklah dia ke dalam an-nar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni an-nar sehingga jarak antara dia dan an-nar hanya sehasta atau selengan. Lalu menjelang kematiannya, takdir Allah mendahulinya bahwa dia adalah orang yang bahagia, dan dia beramal dengan amalan penghuni al-jannah, lalu masuklah dia ke dalam al-jannah. Oleh karena itu, marilah kita banyakkan berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, supaya kita tetap di jalan yang lurus, jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang yang sesat dan dimurkai Allah. Rabbi adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan puan Bapak Ibu saudara dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.